Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam pemeliharaan Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan kursus-kursus kitab suci maupun pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci dengan orang muda Katolik di beberapa paroki, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman OMK adalah, jika Allah melarang untuk membuat patung, kenapa di gereja Katolik ada patung-patung? Apakah orang-orang Katolik menyembah patung? Mari kita telusuri bersama jawabannya. Saudara-saudari, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat Katekismus Gereja Katolik yang selanjutnya saya singkat menjadi KGK. Dalam KGK nomor 2129 dikatakan, perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan tentang Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Buku Ulangan menjelaskan, kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Allah yang transenden secara absolut telah menampakkan diri kepada Israel. Dialah segala-galanya, tetapi serentak pula ia adalah lebih besar daripada segala perbuatannya. Ia adalah Bapa keindahan. Selanjutnya KGK nomor 2130 dikatakan, tetapi dalam perjanjian lama Allah sudah menyuruh dan mengizinkan pembuatan patung yang sebagai lambang harus menunjuk kepada keselamatan dengan perantaran sabda yang menjadi manusia. Sebagai contoh, ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Lalu kebijaksanaan Salomo bab 16 ayat 5 sampai 14 dan dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Tentang tabut perjanjian dan kerub di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 dan 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 28. Saudara-saudari, mari kita melihat dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di sini dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam KGK nomor 2131 dikatakan, berkenaan dengan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, maka Konsul Ekumene ke-7 di Nikea tahun 787 membela kehormatan kepada ikon atau gambar yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Allah. Para malaikat dan para kudus melawan kelompok ikonoklas. Dengan penjelmaan, Putra Allah membuka satu tata gambar yang baru. Dalam KGK 2132 dikatakan, penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan terhadap perintah pertama yang melarang patung dan berhala.
Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantar kita kepada Allah yang menjadi manusia. Gerakan yang mengarahkan ke gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada Dia yang dilukiskan di dalam gambar itu. Saudara-saudara terkasih, dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa orang Katolik tidak menyembah patung. Semoga pemaparan ini memberikan inspirasi dan pemahaman kita tentang fungsi patung-patung dan gambar-gambar dalam gereja Katolik. Semoga Allah memberkati kita semua. Salam.